Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nama saya Rompojia kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan gunting Syafruddin. Tapi apa itu gunting Syafruddin? Gunting Syafruddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawira Negara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, yang mulai berlaku pada jam 8 tanggal 10 Maret 1950. Menurut kebijakan itu, uang merah dan uang Daya Pasebank dari pecahan rupiah 5 ke atas digunting menjadi 2. Latar belakang gunting Syafruddin. Melansirkan buku Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, Indonesia harus menghadapi berbagai masalah setelah kemerdekaannya. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di Konferensi Meja Bundar, Indonesia harus membayar 1,5 triliun rupiah utang luar negeri dan 2,8 triliun rupiah utang dalam negeri. Keuangan negara pun defisit. Defisit mencapai 5,1 miliar rupiah. Inflasi memberatkan masyarakat, harga-harga mahal. Pemerintah terpaksa mengeluarkan gebrakan untuk menyelamatkan perekonomiannya. Terus ada nggak Rum? Petikan dari keputusan Menteri Keuangannya. Ada dong. Ini nih, petikan dari keputusan Menteri Keuangannya. Kalau tujuan dari gunting Syafruddin apa Rum? Jadi gini, Menteri Keuangan Kabinet Hatta Syafruddin Prawira Negara mengusulkan kebijakan Sanering. Kalau Sanering itu apaan? Diam dulu, pukul. Jadi gini, Sanering adalah potongan uang. Pada 20 Maret 1950, semua uang yang bernilai 5 gulden ke atas dipotong nilainya hingga setengahnya. Nilai itu dianggap tak akan membebani rakyat kecil. Sebab saat itu pecahan uang di atas 5 gulden hanya dimiliki mereka dengan ekonomi menengah ke atas. Pemotongan uang dilakukan secara harfiah. Lembaran uang digunting dibelah menjadi 2 potongan pertama menjadi uang dengan nilai setengahnya. Sementara potongan kedua ditukar sebagai kupon obligasi negara. Obligasi negara yang dipegang hanya bernilai setengah. Obligasi itu akan dibayar negara 30 tahun kemudian dengan bunga 3% setiap tahun. Kebijakan yang dikenal sebagai gunting Syafruddin itu bertujuan mengatasi krisis ekonomi, mulai dari mengatasi inflasi, mengurangi beban utang luar negeri, dan menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah. Dengan kebijakan ini, jumlah dan jenis uang yang beredar bisa berkurang. Kayaknya udah kali ya. Woi, mana nampaknya? Oh iya, jadi gini. Dikutip dari sejarah pemikiran Indonesia 1945 sampai 1966, gunting Syafruddin berhasil mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan berkurangnya jumlah uang, inflasi turun. Namun, secara jangka menengah, kebijakan ini tak cukup untuk mengatasi kekacauan ekonominya. Kayaknya udah ya sampai sini. Kalau gitu sekian. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.